Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nawwir qulubana binuri ma'rifati wal yakin wa adkhilna ma'al awliya'i wassolihin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Nabi Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaq wa bi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Awalam yatafakkaru fi anfusihim balil insanu ala nafsihi basirah. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu, saudara-saudaraku dan anak-anak kami jamaah Tauhid Rabbani, para muhibbin dan para pencari Tuhan yang dirahmati Allah. Sebelum datangnya ajal dan kematian itu pada diri kita, dan itu merupakan satu hal yang pasti, maka wajib bagi setiap diri untuk mampu mengenal dan melihat serta menyaksikan akan diri sejatinya di alam dunia ini. Orang yang tidak mengenal akan diri sejatinya di alam dunia ini sebelum datangnya ajal dan kematian, maka dialah sebenarnya yang dikatakan orang yang buta. Makanya Allah jelaskan kepada kita Bapak Ibu, wa man kana fi hazil a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallun sabila. Barang siapa yang buta di dunia, di mana dia tidak mengenal akan Allah sebagai rahasia di sejatinya di dalam hidup ini, maka dialah sesungguhnya orang yang buta. Dan orang yang buta di dunia, maka dialah orang yang buta di akhirat, wa adallun sabila. Dan dialah sebenarnya orang yang tersesat. Makanya ketika Allah berbicara tentang buta Bapak Ibu, mana yang dikatakan hakikat buta itu yang sesungguhnya? Apakah buta mata di kepala ini atau butanya mata hati yang ada di dalam dada? Ini yang Allah jelaskan dalam surah Al-Hajj ayat 46. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Maka sesungguhnya yang aku katakan buta itu, kata Allah, bukanlah buta mata zahirmu yang ada di kepalamu, akan tetapi butanya mata hatimu yang ada di dalam dada. Jadi orang yang buta mata hati di dalam dada, itulah orang yang tersesat. Kalau orang yang buta mata hatinya adalah orang tersesat dan tempatnya di neraka, tentu Bapak Ibu ingin menilik lagi ke dalam, ingin ikra lagi dan menyentuh ke dalam. Buta mata hati itu apa pula makna yang sebenarnya? Buta mata hati makna yang sebenarnya itu, siapa yang tidak mengenal aku, kata Allah, di waktu hidupnya, maka di waktu matinya pun dia juga tidak akan pernah mengenal aku. Siapa yang tidak mampu mengenal aku di alam dunia ini, maka dia juga tidak akan pernah mampu mengenal aku di alam akhirat. Siapa yang tidak mampu mengenal aku yang telah wujud dan nyata pada dirinya, maka dia juga tidak akan pernah mampu mengenal aku yang wujud dan nyata di luar dirinya. Maka orang yang tidak mengenal aku itulah sebenarnya orang yang buta. Itulah orang tersesat itu yang sebenar-benarnya. Makanya sebelum roh itu melepaskan cangkangnya, sebelum ajal itu datang kepada diri kita ini, waktu yang telah ditentukan dan ditetapkan Allah kepada diri kita Bapak Ibu, maka wajib kita ini mengenali, melihat dan menyaksikan siapa diri sejati kita yang sebenar-benarnya. Makanya Nabi selalu mengutarakan akan hal ini kepada diri kita. Man nazara ila say'in malam yarallaha fihi fahuwa batil. Barang siapa yang bisa melihat kepada sesuatu, bisa dia menyaksikan kepada sesuatu, bisa dia memandang kepada sesuatu,
tapi dia tidak mampu memandang, melihat, dan menyaksikan Allah yang sudah nyata pada sesuatu, itulah sebenarnya pandangan yang batal. Pandangan yang batal itu pandangan yang tidak bernilai ibadah. Pandangan yang tidak bernilai ibadah itu adalah pandangan yang berdosa. Jadi maknanya, siapa yang tidak melihat Allah, padahal dia yang wujud semata-mata, wujudnya sudah nyata, meliputi segala sesuatu. Tak mampu dia memandang Allah yang wujud itu, yang sudah nyata pada segala sesuatu. Itulah pandangan yang berdosa. Padahal Allah menjelaskan kepada kita tentang kehadirannya. Apa kata Allah? Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dianya Allah selalu beserta dirimu di mana saja kamu berada. Di mana ada kamu, disitulah wujud nyatanya diri aku pada dirimu. Kalau kurang paham juga kita dengan bahasa Allah itu, di mana keberadaannya, maka dipertegas oleh Allah kembali, inna rabbaka ahatu binnas. Keberadaan aku ini sudah nyata meliputi dirimu, kata Allah. Kalau Allah sudah menjelaskan keberadaannya, sudah nyata meliputi diri kita zahir dan batin, itu maknanya Allah itu sudah benar-benar terang wujud nyata pada diri kita ini. Bahwa diri kita ini bukanlah diri kita. Akan tetapi diri kita ini bentuk lain daripada rupa dirinya. Makanya diri kita nggak pernah ada. Kapan diri kita nggak pernah ada? Sejak mula adanya kita nggak pernah ada. Kapan sejak mula adanya kita tidak pernah ada? Sejak Allah itu wujud. Sejak Allah itu nyata. Sejak Allah mengatakan, innani anallah la ilaha illa ana. Akulah zat, namaku Allah. Akulah yang awal, yang akhir, yang zahir dan yang batin. Aku yang wujud itu. Yang melihat, yang mendengar, yang berkata, yang mengetahui, berkuasa, berkehendak dan hidup. La ilaha illa ana. Tidak ada yang wujud. Tidak ada yang nyata. Karena yang nyata dan yang wujud itu adalah aku, kata Allah. Akulah dirimu dan dirimu itu bukanlah diriku. Aku yang dirimu. Dirimu itulah nyatanya aku yang sebenar-benarnya. Disitulah letaknya Allah itu Ahad, Tunggal, Esa, tiada berbilang. Kalau Allah itu adalah Ahad, Esa, Tunggal, tiada berbilang, Bapak Ibu, maka seisi alam ini, segala yang wujud, segala yang nyata, apapun bentuk dan rupanya, apapun namanya, itulah kezohiran memandang nyatanya akan rupa diri Allah itu. Maka jangan kita tertipu dengan pandangan kita. Jangan kita tertipu dengan apa yang dilihat oleh mata kita. Supaya kita tetap tidak tertipu dengan pandangan kita, dengan penglihatan kita. Maka pandang Allahnya apa yang dilihat oleh mata. Apa yang dilihat oleh mata, tanggapi dengan hati. Bahwa apa yang dipandang oleh mata, itulah nyatanya akan rupa diri Allah itu. Memangnya apakah ada yang lain lagi selain daripada dirinya? Kalau masih ada diri yang lain selain daripada dirinya, maka Allah itu belum dikatakan Ahad. Allah itu belum dikatakan Tunggal dan Esa, karena masih ada rupa yang lain selain daripada dirinya. Namun karena dia cuma yang ada semata-mata, karena tidak ada dari yang lain, maka segala bentuk dan rupa itulah kenyataan rupanya Allah itu. Rupanya boleh banyak, bentuknya boleh banyak, wajahnya boleh banyak.
tapi dirinya hanya seorang saja, Bapak Ibu. Dirinya hanya satu saja. Kalaulah dirinya satu, maka segala yang banyak inilah kenyataan rupa daripada diri yang satu itu. Maka oleh karena itu, Rasul katakan, siapa yang tidak mampu memandang Allah yang sudah nyata pada segala sesuatu, itulah pandangan yang berdosa itu. Padahal segala sesuatu itu tiada lain adalah bentuk lain daripada rupa dirinya. Seisi alam ini, Bapak Ibu, bentuk lain daripada rupa diri Allah. Akan tetapi kesempurnaan bentuk lain daripada rupa diri Allah. Pada seisi alam ini, sempurnalah bentuk lain daripada rupa diri Allah itu yang disebut namanya insan. Insan inilah kesempurnaan daripada rupa diri Allah itu. Maka dikatakan oleh Allah tentang rasa dirinya, khalaqal insan ala suratir rahman wa khalaqa adam ka suratihi. Dijadikan insan itu adalah gambaran rupa daripada Ar-Rahman. Ar-Rahman itu aku, dan dijadikan Adam itu juga sesuai dengan gambar rupa akan diriku. Maka Adam itu maknanya tiada. Kalau Adam itu maknanya tiada, lalu siapa yang ada? Yang adanya Allah. Kalau Allah yang ada, lalu siapa Adam itu? Adam itu adalah aku. Aku yang Adam itu. Makanya pantas Allah katakan, kalau aku yang dikatakan Adam dan Adam itu rupa aku, maka dikatakan oleh Allah, wa khalaqa Adam ka suratihi. Adam itu adalah rupa diriku sendiri. Itulah kesempurnaan memandang rupa Allah itu secara ori, secara sempurna, secara nyata. Maka kenalilah diri kita ini yang sebenar-benarnya. Maka siapa yang mau mengenal dan memahami akan dirinya, pasti dia mampu mengenal, melihat, dan menyaksikan diri yang sejatinya. Bahwa diri sejatinya itu tidak adalah Allah Azza wa Jalla. Karena tidak ada diri yang lain lagi, Bapak Ibu. Tidak ada wujud yang lain lagi. Kalau ada bahasa makhluk, itu bahasa syariat. Kalau ada bahasa sesuatu, itu juga bahasa syariat. Padahal makhluk sesuatu itu dalam bahasa torikatnya itulah cermin untuk memandang rupa dirinya. Sesuatu dan alam itu bahasa hakikatnya itu yang disebut ainullah, nyatanya Allah. Sesuatu dan alam itu bahasa marifatnya tiada lain Allah. Kalaulah sesuatu dan alam itu tiada lain Allah, ya dialah itu sebenar-benarnya. Sempurnanya dia yang sebenar-benarnya. Inilah disebut namanya dengan insan itu. Itu yang disebut namanya insan kamil mukamil. Wallahu nafsiyun wa ana nafsau wujudahu. Allah itu ya diriku. Dan diriku inilah wujud nyatanya Allah itu. Maka Allah sebenarnya yang beraku-aku dengan dirinya. Karena tidak ada yang beraku-aku selain daripada dirinya itu. Namun kenapa kebanyakan manusia tidak mampu memandang dan menyaksikan akan wujud nyatanya Allah itu yang sudah nyata pada alam dan sempurna pada dirinya. Karena manusia itu sudah tertipu dan terdinding dia. Dengan keakuan dan kesadaran dirinya. Dia sudah tertipu memandang bentuk dan rupa. Padahal segala bentuk dan rupa itulah wujud nyatanya rupanya Allah itu. Lalu bagaimana cara kita mengenal dirinya? Keluar kita dari diri kita. Siapa yang mau keluar dari dirinya? Disitulah dia mampu mengenal dan menyaksikan Allah itu. Keluar diri itu alias mati. Tapi matinya mati di dalam hidup. Inilah pesan Rasul kepada kita. Innakum lan tara rabbakum hatta tamutu. Kamu tidak akan pernah bisa melihat dan menyaksikan serta memandang diri yang sejati itu yang bernama Allah. Kecuali kamu benar-benar mati.
Orang yang mati yang bisa melihat dan menyaksikan Allah. Orang yang mati yang bisa memandang Allah. Kalau orang yang mati yang bisa melihat, menyaksikan Allah, tentu mati yang dimaksud oleh Rasul itu adalah mati mutu qabla anta mutu. Mati sebelum datangnya ajal kematian. Itulah yang dikatakan matikalah keakuan dirimu. Matikan kesadaran dirimu. Bila engkau adalah engkau, maka engkau tak kenal aku. Bila engkau bukanlah engkau, engkau pasti kenal aku. Bila engkau merasa wujud, merasa bersifat, maka pasti kamu tidak akan mengenal aku. Karena yang wujud dan bersifat itu aku. Kalau aku wujud dan aku bersifat, lalu kamu merasa wujud dan bersifat pula, pasti kamu tak kenal aku. Karena sudah ada dua wujud di situ. Padahal tanpa kita sadari, sejak azalinya kita nggak pernah ada. Sejak dahulunya kita nggak pernah ada. Kalau itu sudah kita sadari sejak dahulunya, sejak Allah itu wujud kita nggak pernah ada, maka jangan mengaku-ngaku ada. Itulah makna yang sebenarnya keluar kita dari keakuan diri kita ini. Matikanlah kesadaran diri kita. Biarlah Allah yang sadar bahwa dirinya itu yang Allah itu, Bapak Ibu. Untuk mengenal dan memahami lebih dalam tentang rahasia diri kita ini, bagaimana kita bisa mengenal, melihat dan menyaksikan diri yang sejati diri kita dengan jalan mati, maka tunggulah pesan-pesan berikut ini. Jadi Bapak Ibu, kalau kita ingin mengenal, ingin kita melihat dan menyaksikan diri sejati yang ada pada diri kita ini sebelum datangnya ajal, maka jalan satu-satunya itu Bapak Ibu, Ustadz, keluar kita dari diri kita sendiri. Jangan merasa kita yang wujud. Jangan merasa kita ini yang bersifat. Yang wujud dan bersifat itu hanya Allah. Karena Allah lah yang lebih dahulu ada sebelum adanya kata ada. Sebelum adanya kata ada, Allah sudah lebih dahulu ada sebelum kata ada itu ada. Maka disitulah Allah menjelaskan tentang rahasia dirinya. Wal awalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Aku yang awal yang tiada ada ujungnya. Aku yang akhir yang tiada pangkalnya. Aku yang zahir tiada berbentuk dan berupa, namun aku nyata pada segala bentuk dan rupa ini. Aku yang batin tiada tersembunyi. Karena segala yang zahir, segala yang nyata, itulah sebenarnya akan nyatanya diriku yang batin itu yang sesungguhnya. Ini yang mesti dipahami. Maka jalan satu-satunya itu kita mesti mengalami proses mati, Bapak Ibu. Karena orang yang mati yang bisa melihat dan menyaksikan Allah. Innakum lan tara rabbakum hatta tamutu. Kamu tidak akan pernah bisa melihat dan menyaksikan Allah, tak akan pernah mampu kamu mengenal diri sejatimu, kecuali kamu sudah benar-benar mati. Jadi yang dimatikan itu adalah kesadaran diri yang merasa ada. Nah, sekarang yang mana yang diri Bapak Ibu yang dikatakan insan itu? Yang mana yang mesti dimatikan? Bagaimana cara mematikannya? Nah, lihat Bapak Ibu. Jadi kata Rasul, innakum lan tara rabbakum hatta tamutu. Kamu tidak akan pernah bisa melihat dan menyaksikan diri sejatimu yang bernama Allah itu, kecuali kamu benar-benar mati. Jadi yang dimatikan itu keakuan dan kesadaran diri yang merasa wujud dan merasa bersifat itu. Sadarilah bahwa kita ini sejak mula adanya tidak pernah ada. Yang ada sejak mula adanya kita itu hanyalah Allah. Allah lah yang ada sebelum kata ada itu ada. Belum ada kata ada, dia sudah lebih dahulu ada sebelum kata ada itu ada. Makanya Allah menjelaskan huwal awalu wal akhiru wal zahiru wal batin.
Dia yang awal nggak ada ujungnya. Dia yang akhir tidak ada pangkalnya. Dia yang zahir tidak berbentuk dan berupa, dan dia juga yang batin tidak tersembunyi. Karena segala yang zahir itulah nyatanya akan dirinya yang batin itu. Makanya diri Bapak Ibu ini kesempurnaan memandang wujud nyatanya akan dirinya secara sempurna, secara ori. Maka dikatakan al-insanu siri wa ana sirahu. Al-insanu siri wa siri sifati wa sifati la ghairi. Insan itu rahasiaku, rahasiaku adalah sifatku, sifatku tiada lain adalah diriku. Walaupun kita punya diri, tapi diri kita bukanlah wujud nyatanya diri kita. Walaupun kita ini disebut orang, kita ini orang, tapi orangnya kita bukanlah wujud nyatanya diri kita. Walaupun kita disebut manusia, tapi manusianya kita bukanlah wujud nyatanya diri kita. Walaupun kita dikatakan insan, insannya kita bukanlah wujud nyatanya diri kita. Lalu siapa sebenarnya insan? Siapa yang dikatakan namanya manusia? Siapa yang dikatakan namanya orang? Itu tidak lain adalah dirinya. Tidak ada yang lain lagi Bapak Ibu. Maka untuk mengenal diri sejati pada diri insan ini, kata Nabi, matikan diri. Mutu qabla an tamutu. Mana yang diri kita yang dikatakan insan itu? Nih, ada tubuh, ada hati, ada ruh, dan ada syir. Lalu cara mematikannya, ya, dengan cara pandang dengan mata zahir, lalu tanggapi dengan pandangan basyirah. Pandang dengan mata zahir, kemudian tanggapi dengan pandangan basyirah atau pandangan hati. Nah, lalu bagaimana caranya? Secara pandangan zahir, tampak tubuh ini yang berbuat. Tampak tubuh ini yang bergerak. Ya. Setelah kita pahami secara pandangan mata zahir, nampak tubuh ini yang berbuat, yang bergerak. Ya. Lalu tilik ke dalam. Rupanya tubuh ini berbuat, tubuh ini bergerak, itu karena adanya hati. Itulah maksudnya. Fanahkan tubuhmu, lalu nyatakan hatimu. Itu maksud yang sebenarnya. Apa yang diperbuat oleh anggota tubuh ini, inilah nyatanya perbuatan hati. Ya, apa yang diperbuat oleh anggota tubuh ini, inilah nyatanya perbuatan hati. Oleh karena itu, fanakan tubuhmu, lenyapkan tubuhmu, hapuskan tubuhmu, hilangkan tubuhmu, nyatakan hatimu. Apa yang diperbuat oleh tubuh, sebenarnya itulah nyatanya perbuatan hati. Disitulah dikatakan oleh orang-orang kasab, yang zahir menunjukkan yang batin. Itu dia. Yang zahir ini menunjukkan yang batin. Tangan Ustaz begini. Sebenarnya tangan Ustaz begini ini menunjukkan hati sebenarnya. Hati yang memerintahkan tangan itu begini. Begini. Begini hormat. Hati. Disitulah rahasianya tubuh ini berimam kepada hati. Itu boleh kalau Bapak Ibu ingin mudah memahaminya. Tubuh itu berimam kepada hati. Kalau tubuh berimam kepada hati, itu maksudnya apa yang diperbuat oleh tubuh, itulah nyatanya perbuatan hati.